komelinit yang sel wall-nya, dinding selnya dia fluoresen. Kemudian dia berada di posisi terakhir. Nah, kemarin ketika di ya di sini ya, itu kan ada kelompok komelinit ya, di mana cirinya adalah dia UV fluorescent cell wall compound. Jadi dia punya dinding sel yang dia fluorescent. Nah, kemudian Poales itu dibagi lagi ya menjadi di bawahnya ada beberapa famili yang ciri-cirinya ini. Nah, sedangkan Poales sendiri itu dia mempunyai ciri ini. Jadi polennya itu berbentuk ini small mono, ini small ya. Jadi small mono ulcerate ya. Jadi polennya itu bentuknya mono ulcerate. Kemudian kebanyakan itu dia dipolinasi oleh angin ya. Jadi sehingga bunganya itu termodifikasi menjadi bunga yang mudah diterpa angin. Nah, kemudian beberapa famili di Poales itu mempunyai ciri-ciri sendiri. Ada yang dia spikelet ya. Kalau dia punya spikelet dia masuk di Poaceae. Kemudian ini ya yang Poaceae terakhir ya. Dia buahnya berbentuk grain. Kemudian, nah kalau yang di sini dia polennya tetrat ya. Kalau ini monoulcerate ya. Polen yang monoulcerate itu dimulai dari tipase sampai Poaceae. Kalau yang daerah sini polennya spira perturate. Nah, sehingga mengetahui bentuk polen itu penting ya ketika kita mau mempelajari famili yang ada di ordo Poales. Nah, ini beberapa tipe apa namanya polen ya. Kalau yang A sampai D ini adalah polen yang punyanya monokot ya. Kebanyakan monokotil itu polennya seperti ini. Jadi nanti ada yang monosulkit ya, trichotomosulkit, kemudian ada poliko gitu ya. Nah, tipenya seperti ini. Jadi kalau tadi monoulcerate itu dia hanya punya ya satu apertur ya, yang dia panjang, memanjang. Nah, dan aperturnya itu dia berada di ini sisi atas seperti ini. Ada di atas. Nah, walaupun dia di sisi atas nanti bentuknya beda-beda ya. Ada yang tipe A ini ya, itu monosulkit. Kemudian ada yang tipe B. Itu ini ya, trichotomosulkit. Nah, ini kalau yang monokotil seperti ini. Nah, kalau yang eudikot, dikotil sejati itu seperti ini. Jadi lubang aperturnya, ini lubang apertur ya istilahnya. Itu dia berada di sisi ekuator ya, di garis tengah. Nah, di garis tengah, ini ada di garis tengah ya. Nanti bentuknya masing-masing juga berbeda. Nah, kemudian ada beberapa tumbuhan yang primitif di mana polennya itu ada yang bentuknya ini ya, ada yang bentuknya spiral ya, bentuknya spiral seperti ini, spira perturate ya istilahnya. Kemudian ada yang berbe seperti ini ya, yang C ini. Ada yang penta ya, penta berarti banyak sekali lubang-lubangnya, lubang di mana nanti si kecambahnya itu keluar dari sini. Jadi nanti ini kalau teman-teman pernah mengamati polen ya, ketika polen itu ditaruh di cairan gula itu ya biasanya dia nanti akan keluar semacam kecambah itu ya di sini. Yang itu nanti dia akan membuahi putik ya. Jadi ketika dia sampai di putik itu dia akan keluar kecambah untuk membuahi si putik. Nah, yang pertama
di ordo Poales ada famili Bromeliaceae. Nanas-nanasan itu masuk di Bromeliaceae. Nah, ciri dari Bromeliaceae apa? Dia mempunyai trikoma yang berbentuk peltate seperti ini. Jadi trikoma peltate itu trikom yang dia punya stalk atau tangkai. Kemudian dia punya tudung atau kepala dan dia punya basal cell. Contohnya seperti ini, trikoma itu macam-macam ya. Ada yang uniseluler, uniseriate, pilate, capitate. Nah, kalau yang peltate seperti ini, dia punya tudung ya seperti jamur ya. Kemudian dia punya stalk, kemudian dia punya nanti ada basal cell-nya yang dia menempel di bagian organ tumbuhannya, di daun ya kebanyakan. Itu trikom. Jadi trikom dari Bromeliaceae itu berbentuk peltate ya, peltate trikom ya. Nah, Bromeliaceae dibagi lagi menjadi 8 ordo ya. Ini beberapa ordonya, ada Prokinioideae, kemudian Limnaoideae, Tila, kemudian ini ada banyak ya. Ada 8 ya. Contoh tumbuhannya seperti ini. Nah, kemudian ordo yang famili yang kedua ada Tipaceae ya. Andong ya, biasanya ditemukan di daerah rawa. Jadi andong itu cirinya bunganya scale like ya. Ini dia berbentuk bersisik ya. Jadi periannya atau perhiasan bunganya itu bersisik, ya, punya sisik-sisik. Itu disebut dengan scale like. Ini ada dua, tipase itu ada dua genus, ada Sparganium ini ya. Kemudian ada genus tipa sendiri. Jadi yang pertama adalah Sparganium yang atas ini, kemudian yang kedua adalah tipa yang ini. Kemudian ada jungkase ya. Jadi kalau jungkase itu cirinya daunnya tristiceous, tristiceous. Tristiceous itu bagaimana? Jadi ada 3 daun ya, dengan satu baris itu ada 3 daun yang dia letaknya di atas ruas ya. Jadi jungkase ini tanamannya beruas. Nah, jadi daunnya berada di atas ruasnya, tidak di pas ruas. Biasanya kan tumbuhan itu daunnya di ruasnya ya. Tapi kalau yang jungkase tidak, dia di atas ruasnya. Itu jungkase. Nah, kemudian ada Cyperaceae ya. Jadi famili Cyperaceae itu cirinya apa? Jadi dia punya batang yang berumbi ya. Jadi dia punya batang yang triside ya. Jadi segitiga. Dia punya batang yang dia bentuknya segitiga, triside. Nah, biasanya batangnya itu ada di bawah. Kalau ini kan tangkai daun ya. Jadi batangnya itu ada di bawah. Kayak umbi ya, stolon ya biasanya dalam bentuk stolon. Nah, untuk mengetahui si dia segitiga atau tidak itu lebih mudah lihat di tangkai bunga ya, di bagian bunga ya. Seperti ini kan tangkai bunga ini ya. Jadi ada bunga ini. Nah, di tangkai bunga itu biasanya dia pasti segitiga. Ya, kalau kayak gini nih dia pasti segitiga. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari famili apa? Cyperaceae. Jadi enggak Cyperus itu ya, teki-tekian itu masuk di Cyperaceae. Nanti dilihat, itu pasti cirinya dia segitiga. Nah, baru yang ketiga dari kelompok yang terakhir ini ya, yang paling modern itu kelompok Poaceae. Tadi kelompok Poaceae cirinya dia grass ya, dia punya spikelet. Jadi buahnya itu dalam bentuk spikelet. Kemudian ciri yang terpenting lagi adalah batangnya itu berlubang ya, hollow pitch stem. Jadi batangnya berlubang. Nah, jadi seperti ini. Jadi spikelet itu apa ya? Ini ada ya, kalau ini ya
spikelet ya. Jadi dari sini sampai sini itu dia spikelet. Si padi itu ya, padi itu spikelet. Satu butir, satu butir, satu butir padinya itu loh, satu butir gabah itu loh ya, itu satu spikelet. Di mana spikelet itu nanti bisa dibuka, jadi dibuka gini ya, jadi buahnya ada di tengah. Nah itu spikelet. Satu ini ada spikelet, nah kemudian nanti dia gabung lagi ya menjadi floret ya. Jadi spikelet itu dia berada di satu helai tangkai bunga yang dinamakan spikelet. Nah kemudian malai ya, ada yang bilang malai itu loh. Kemudian dalam satu ini dia ya, jadi dalam satu perbungaannya itu yang paling kecil disebut spikelet. Ya. Kemudian dia bergabung lagi menjadi floret, baru floret itu dia membentuk susunan perbungaan ya, yang tipenya ini ya panikel ini. Nah ini beberapa struktur dari poase ya. Jadi ciri-cirinya ini ada rizomnya, mulai dari stolonnya, kemudian daunnya, kemudian floretnya, spikeletnya. Nah di famili Poaceae itu dibagi lagi menjadi beberapa subfamili. Ada yang Chloridoide, ada yang Arundinoide, Pani, kemudian ada Oryzoide, Oryza sativa itu ya. Itu di Oryzoide. Yang bagi lagi menjadi Bambusoide dan Pooide. Nah ini beberapa contoh tumbuhannya ya. Ada yang Chloridoide, Dantonoide, dan Arundinoide. Ini yang Oryzoide, ada yang Oryza genusnya, yang ini yang bambu. Di kelompok Oryza dan bambu. Nah itu ada yang perlu didiskusikan di Ordo Poales. Tidak ada ya, cukup ya. Ya, gampang. Yang jelas ketika masuk di Poales itu biasanya ciri terpentingnya adalah buahnya green ya. Kemudian penyerbukannya dia banyak dibantu oleh angin. Ya, itu merupakan ciri-ciri yang ada di Poales. Nah, yang paling penting lagi dia tipe polennya ya. Polennya adalah monoulcerate ya. Jadi ini yang terpenting ya. Ciri-ciri terpenting di Poales itu ada di sini. Nah, kemudian nanti dia dibagi lagi menjadi beberapa famili ini. Yang paling terkenal ya memang kalau yang ini memang enggak terkenal ya. Yang paling banyak kita temui itu yang ya ini, yang Bromeliaceae, Tipase, kemudian Juncaceae, Cyperaceae, dan yang Poaceae. Ini yang paling banyak kita temui. Saya kira demikian ya, Mbak dan Mas. Jika tidak ada yang perlu untuk didiskusikan kembali, saya kira cukup ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir. Jadi minggu depan teman-teman sudah UAS ya. Jadi silakan nanti dipelajari slide ini. Kemarin sudah saya kirimkan ya? Belum? Sudah, Pak. Ya, sudah. Sudah saya kirimkan slide-nya. Nanti silakan teman-teman pelajari. Dan saya berharap bisa bertemu kembali di semester depan di mata kuliah yang lain. Atas nama pribadi ya, saya mohon maaf jika ada kesalahan, ya. Kemudian sering ganti jadwal ya, karena jadwal kita
terlalu pagi ya teman-teman, kadang 6:30 itu baru nggak ada orang gitu kan, percuma gitu. 6:30 dibuka, nanti baru kumpul 36 itu masuk semua itu jam 7 ya kan, sama saja. Nah kemudian ini jadi aja jam 7 sampai jam 7:15 baru nggak ada 30 yang masuk ya kan. Ya saya mohon maaf jika mungkin yang disiplin ya, yang harus 6:30 itu sehingga tidak menjadi disiplin karena kuliahnya dimajukan jam 7. Dan kemudian jika ada penyampaian yang mungkin kurang lengkap, saya juga mohon maaf gitu ya. Teman-teman bisa melengkapinya sendiri, belajar mandiri karena ketika sudah